sempurnanya aku untuk dirimu. Aku banyak yang mau, walau aku tampan kau biasa saja. But it's okay. Jadi teman-teman, kami karena kabar hari ini tidak ada, jadi kami akan mengirimkan materi ke guru. Jadi dilihat ya teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang.
masing-masing. Nah, lanjut yang ketiga itu memiliki rasa pengesahan materi. Nah, ketika pemateri sudah menguasai materi yang akan disampaikan, dia akan lebih percaya diri dengan menyampaikan hal tersebut karena rasa percaya diri yang ada di materi akan berpengaruh pada audiens. Ketika materi tersebut lebih percaya diri, audiens akan lebih yakin dengan yang disampaikan oleh materi. Nah, yang keempat itu adalah menjaga kontak mata dan bahasa tubuh. Nah, menjaga kontak mata ini sangat penting. Ketika kita berkontak mata dengan audiens, audiens akan lebih merasa diperhatikan dan dihargai. Nah, lanjut ketika kita menggunakan bahasa tubuh, bahasa tubuh ini sangat penting untuk materi agar dia tidak terlihat kaku saat menyampaikan materi tersebut. Nah, yang kelima itu menghargai audiens. Dengan adanya tanya jawab dan bahasa yang formal, audiens akan lebih merasa dihargai ketika adanya kontak mata dan bahasa tubuh. Lanjut ke materi keempat itu adalah berbicara interaktif dan profesional. Yang pertama itu adalah penyampaian informasi. Nah, adanya berbicara interaktif dan profesional akan membuat informasi ini akan disampaikan secara langsung. Nah, yang kedua itu membangun hubungan atau relasi. Kita menyampaikan materi dengan baik dengan bahasa yang bagus akan membangun hubungan. Sehingga orang yang dengar kita itu akan lebih oh dia ini bagus dia dalam menyampaikan materi. Jadi bisa nih minta cara gimana caranya kita bisa bagus seperti itu. Nah, ini juga akan membangun hubungan. Nah, yang ketiga itu meningkatkan partisipasi audiens dengan adanya tanya jawab antara yang dari dan pendengar lebih akan pendengar akan menyampaikan pertanyaannya. Ini yang disebut dengan adanya peningkatan dari audiens. Nah, partisipasi audiens tersebut sangat penting dalam berbicara interaktif dan profesional, sehingga dia termasuk dalam ciri-ciri tersebut. Nah, ketika yang keempat itu meningkatkan kredibilitas, membuat berbicara profesional ini dapat membangun citra positif dari materi, sehingga materi akan mendapatkan branding yang baik dari berbicara interaktif dan profesional ini. Nah, materi yang selanjutnya akan saya persilakan kepada Mas. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu etika dalam berbicara profesional. Dalam berbicara profesional ada kaitannya dengan etika yang harus kita pahami dengan baik. Nah, yang pertama itu ada menggunakan bahasa yang halus dan juga tepat. Nah, tentunya kita dalam berbicara kita harus menggunakan bahasa yang sopan, tidak kasar, juga tepat. Nah, yang kedua itu ada kejujuran dalam berbagi informasi. Sebagai pembicara itu kita harus memastikan bahwa informasi yang kita sampaikan itu jujur dan tidak dibuat-buat agar audiens percaya. Yang ketiga, memberikan orang lain kesempatan untuk berbicara. Nah, ini bisa kita tunjukkan dengan tidak memotong pembicaraan orang lain, dan kita harus juga mendengar pendapat orang lain. Yang keempat yaitu menghargai waktu orang lain. Nah, ini ditunjukkan dengan kita berbicara dengan enggak bertele-tele. Yang kelima adalah menjaga batasan privasi. Jadi kita tuh harus bisa menjaga privasi orang lain agar mereka sama. Selanjutnya itu adalah hambatan dalam berbicara. Hambatan dalam berbicara itu adalah segala faktor yang mengganggu seseorang dalam menyampaikan pesan secara lisan, sehingga pesan itu tidak tersampaikan dengan baik kepada pendengarnya. Selanjutnya jenis-jenis hambatan berbicara. Yang pertama itu adalah hambatan fisik. Hambatan fisik itu merupakan
baik apa yang mereka sampaikan, apa yang si pembicara sampaikan. Yang ketiga itu hambatan bahasa. Hambatan bahasa ini berkaitan dengan kemampuan berbahasa seseorang. Contohnya itu seperti keterbatasan kosakata dan kesulitan menyusun kalimat. Dan terakhir itu adalah hambatan lingkungan. Hambatan lingkungan ini merupakan kondisi lingkungan saat itu seperti kayak berisik sehingga mengganggu si pembicara dan pendengarnya dan pesan itu tidak tersampaikan dengan baik. Sekian presentasi dari kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya dan menambahkan? Saya mau bertanya. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Nana Supri dari kelompok 8 yang bertanya kepada kelompok 11. Ya, ini kok kayak gini. Untuk kalian, di era media sosial dan komunikasi digital saat ini, apakah citra profesional seseorang lebih ditentukan oleh cara berbicara, isi pembicaraan, atau etika komunikasinya? Selain itu, apakah perkembangan media sosial membuat kemampuan berbicara langsung dan interaktif menjadi kurang penting dalam dunia kerja maupun pendidikan? Jelaskan menurut kalian kenapa bisa seperti itu. Baik, terima kasih. Apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Silakan saja. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Audrina dari kelompok 8 ini bertanya kepada kelompok 11. Pertanyaannya yaitu, menurut kelompok peneliti, apakah kemampuan berbicara profesional dapat mempengaruhi peluang kerja seseorang di masa depannya? Jelaskan menurut pendapat kalian. Baiklah, teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya izinkan kami untuk berdiskusi lebih lanjut. Baiklah, teman-teman, mohon perhatiannya. Kami telah selesai berdiskusi. Nah, pertama akan pertanyaan yang dijawab oleh Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kalian atau Putri yang diwakilkan dari kelompok 4. Nah, di sini pertanyaannya adalah, menurut kalian di era media sosial dan komunikasi digital saat ini, apakah citra profesional seseorang lebih ditentukan oleh cara bicara, isi pembicaraan, atau etika komunikasinya? Selain itu, apakah perkembangan media sosial membuat kemampuan berbicara langsung dan interaktif menjadi kurang penting dalam dunia kerja maupun pendidikan? Nah, menurut kami, ketiga hal tersebut saling berkaitan, tapi yang lebih dominan itu adalah etika dalam berkomunikasi. Nah, ketika seseorang tersebut memiliki isi pembicaraan yang bagus dan cara berbicara yang menarik, tetapi tidak ada rasa menghargai yang menghormati orang lain dengan cara berkomunikasi atau sering menyinggung perasaan orang lain, profesionalisme seseorang tersebut bisa dipertanyakan. Jadi dari ketiga tadi, yang paling dominan itu etika berkomunikasi. Nah, selain itu, perkembangan media sosial tidak bisa menggantikan berbicara interaktif dari dunia kerja maupun dari pendidikan. Berbicara interaktif tetap dibutuhkan karena kita butuh berbicara secara langsung kepada orang tersebut dengan meminimalisir kesalahpahaman. Media sosial dalam dunia sekarang hanya sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti dalam berbicara secara langsung. Nah, ketika misalnya terhalang jarak atau misalkan kata gitu, bisa kita menggunakan media sosial dalam komunikasi, tapi ketika dalam dunia kerja dan pendidikan, bicara interaktif itu tidak bisa digantikan oleh media sosial. Apakah sudah diperhatikan ya? Sudah sama. Apakah ada tambahan? Saya ingin menambahkan sedikit, yaitu
Kalau menurut saya pribadi, cara berbicara itu juga memiliki pengaruh besar terhadap citra profesional seseorang. Isi pembicaraan yang baik tidak akan tersampaikan dengan maksimal apabila cara penyampaiannya kurang jelas, terlalu emosional, atau sulit dipahami. Karena itu, seseorang perlu mampu menyesuaikan nada bicara, intonasi, dan sikap saat berkomunikasi agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh orang lain. Terima kasih atas Jadi saya akan menjawab pertanyaan yaitu apakah kemampuan berbicara profesional dapat mempengaruhi peluang kerja seseorang? Apakah itu pertanyaan yang betul? Menurut saya, kemampuan berbicara profesional itu sangat mempengaruhi peluang kerja seseorang. Karena di dunia kerja, kemampuan akademik saja itu tidak cukup. Jika seorang tidak mampu menyampaikan ide dan informasi dengan baik, cara berbicara tidak jelas dan bisa enggak ya terekam ini? Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Pertanyaannya itu, apakah kemampuan berbicara profesional dapat mempengaruhi peluang kerja seseorang? Ya. Menurut saya, kemampuan berbicara profesional itu sangat mempengaruhi dalam peluang kerja seseorang. Karena di dunia kerja, kemampuan akademik saja itu tidak cukup. Seorang juga harus mampu menyampaikan ide dan informasi dengan baik. Gitu. Nah, dalam wawancara kerja dan lingkungan kerja, kemampuan berbicara profesional itu penting untuk presentasi, kerjasama tim, dan berkomunikasi dengan klien. Orang yang mampu berbicara secara profesional biasanya lebih mudah membangun hubungan kerja dan menyampaikan solusi dengan baik. Apakah ada yang ingin menambahkan? Saya silakan. Jadi saya ingin menambahkan sedikit dari jawaban Andi tadi. Nah, jadi selain itu kemampuan berbicara profesional itu juga mempengaruhi pandangan ataupun penilaian orang lain terhadap diri kita. Orang yang berbicaranya sopan ataupun jelas biasanya itu dianggap lebih dewasa ketimbang dengan orang yang tidak berbicara pada tempatnya. Jadi penilaian seseorang itu, penilaian orang lain juga sangat berpengaruh terhadap cara berbicara kita. Sekian. Terima kasih atas tanggapannya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi berbicara interaktif ini sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Kayak tadi teman-teman yang sudah melakukan presentasi itu namanya berbicara interaktif kepada teman-teman yang lainnya. Saya juga berbicara interaktif kepada kalian mahasiswa saya, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan kita yang ternyata itu termasuk berbicara interaktif. Apalagi teman-teman nanti bakal jadi guru nih, jadi dosen, atau jadi pembicara di depan khalayak ramai. Nah, tentu komunikasinya atau berbicara interaktifnya perlu dilatih dari sekarang, perlu ditingkatkan lah biar nanti kita jadi pembicara teman-teman dianggap wah. Jadi Bu, berbicara sehari-hari itu bisa dibilang berbicara interaktif ya? Iya, bisa. Karena adanya respon langsung dari pembicara dan pendengar. Baiklah, sepertinya jam sudah menunjukkan 15.43 ya. Katanya kelas saya sudah habis. Mari kita tutup kuliah ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf saya jika ada
Nabila Putri Rania sorry, Wahyu Ibnu Adit sorry.